Oke, kita jumpa lagi di channel Matrik. Kali ini Matrik akan membahas tentang dinamika partikel. Ini merupakan materi kelas 10 SMA. Jadi bagi kalian kelas 10 silakan diperhatikan dan disimak dengan baik-baik video ini sampai akhir. Sebelumnya, apa dinamika itu? Ya, dinamika merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda beserta penyebabnya. Dinamika ini masih bagian dari mekanika atau ilmu gerak. Jadi dalam dinamika ini kita akan mempelajari penyebab kenapa benda itu bergerak. Kenapa ya benda dapat bergerak? Benda bergerak itu karena adanya tarikan atau dorongan. Dalam fisika, tarikan atau dorongan sering disebut sebagai gaya atau force, disimbolkan dengan F. Dalam dinamika partikel, gaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mengubah keadaan benda. Keadaan benda ini maksudnya dari keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya dari keadaan bergerak menjadi diam. Dalam dinamika partikel, semua benda yang bergerak dianggap sebagai partikel, tidak diperhitungkan bentuknya. Karena dianggap partikel, maka semua benda dianggap sebagai titik. Dalam dinamika partikel nanti akan banyak dibahas tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Newton sendiri merupakan ilmuwan yang memiliki banyak penemuan terkait dengan gerak benda dan gravitasi. Ada 3 hukum Newton yang menjadi dasar dalam dinamika partikel, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Langsung saja kita bahas hukum-hukum Newton tentang gerak dalam dinamika partikel. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB akan tetap bergerak lurus beraturan atau GLB. Hukum 1 Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Kelembaman ya, bukan kelembapan, kelembaman. Kelembaman itu kecenderungan benda untuk bertahan pada keadaan awal. Jika keadaan awal diam, maka benda itu akan cenderung bertahan untuk diam. Kemudian jika benda itu bergerak lurus beraturan, maka benda juga akan cenderung untuk tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Kelembaman atau inersia. Kelembaman merupakan kecenderungan suatu benda untuk bertahan pada keadaan awal atau kecenderungan benda untuk tidak berubah dari keadaan awal. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada benda tersebut bernilai 0. Hukum 1 Newton ini berlaku pada 2 keadaan benda. Yang pertama adalah ketika benda diam dan yang kedua adalah ketika benda melakukan GLB. Jadi ketika ada suatu benda yang diam atau benda melakukan gerak lurus beraturan, maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Berikut ini saya kasih ilustrasi tentang hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian semua pernah naik mobil ya. Ketika enak-enak mobil sudah jalan, terus Pak sopir tiba-tiba ngerem mendadak, apa yang terjadi pada kalian? Ya, kalian akan cenderung terdorong ke depan. Ini menunjukkan bahwa kalian atau penumpang yang ada di dalam mobil itu akan cenderung untuk bertahan pada keadaan awal, yaitu bergerak ke depan. Sekarang kita bahas hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang percepatan yang dialami oleh suatu benda ketika diberikan suatu gaya. Jadi ketika benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Percepatan yang dialami oleh benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan yang dialami oleh benda juga semakin besar. Sebaliknya, kalau benda yang diberi gaya itu memiliki massa yang semakin besar, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut akan semakin kecil. Contoh kasus hukum 2 Newton seperti terlihat pada gambar. Di situ ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A ada seorang yang menarik kambing, sedangkan gambar B ada seorang yang menarik kerbau.
Untuk menarik kambing lebih mudah dibanding menarik kerbau. Kenapa? Karena kambing memiliki massa yang lebih kecil dibanding kerbau. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M, di mana sigma F adalah resultan gaya atau total gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang dialami oleh benda. Hukum 2 Newton berlaku pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB karena ada komponen percepatan. Jadi ketika benda memiliki percepatan yang tetap, maka benda tersebut mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini ada kasus lagi terkait dengan hukum 2 Newton. Ketika sebuah gaya yang sama yang sebesar F diberikan pada bola dan gaya F juga diberikan kepada mobil, maka akan terlihat perbedaan percepatan yang dialami oleh bola dan mobil. Ketika gaya F diberikan pada bola, bola akan mengalami percepatan yang besar sehingga terlihat A-nya di situ besar. Ketika gaya F tersebut diberikan kepada mobil, maka mobil nyaris tidak mengalami percepatan atau percepatannya sangat kecil. Hal ini terjadi karena perbedaan massa yang dimiliki oleh bola dan mobil. Jadi kalau massa semakin besar, maka percepatan yang dialami oleh benda akan semakin kecil. Sekarang kita lanjut membahas hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton sering disebut sebagai hukum aksi reaksi. Maksudnya, ketika ada suatu benda memberikan gaya kepada benda lain, maka pada saat yang sama benda yang lain tersebut akan memberikan gaya kepada benda pertama. Besar gaya tersebut bernilai sama, cuma arahnya saling berlawanan. Jadi kalau ada benda A memberikan gaya sebesar F kepada benda B, maka benda B pada saat yang sama juga memberikan gaya sebesar F terhadap benda A. Ini ada ilustrasi seorang anak mendorong dinding. Jadi ketika anak memberikan gaya kepada dinding, maka pada saat yang sama dinding juga memberikan gaya balikan atau gaya reaksi terhadap anak. Inilah hukum ketiga Newton atau hukum aksi reaksi. Secara matematis, hukum 3 Newton dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gaya aksi selalu sama dengan gaya reaksi. Tanda negatif di situ adalah sebagai petunjuk arah yang berlawanan. Contoh yang lebih terlihat pada hukum ketiga Newton atau gaya aksi reaksi ini adalah ketika ada seorang atlet dayung. Ketika atlet tersebut mendayung air ke arah belakang, maka pada saat yang sama dayung akan bergerak ke depan. Ini adalah bukti dari hukum 3 Newton atau gaya aksi reaksi. Yang pasti dalam gaya aksi reaksi ini harus ada dua benda. Kalau benda satu memberikan gaya aksi kepada benda dua, maka benda dua pada saat yang sama juga akan memberikan gaya reaksi kepada benda pertama. Demikian penjelasan tentang hukum-hukum Newton dalam dinamika partikel. Nantikan video-video dari matrik selanjutnya. Semoga bermanfaat.